Kalau kamu lihat ini dan ini, itu memang bukan video dan foto biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Program yang awalnya memberi harapan, tapi berujung dengan membuat resah banyak orang. Ribuan anak keracunan makan bergizi gratis atau biasa disingkat dengan MBG. Program ini digadang-gadang akan menurunkan angka stunting dan katanya akan membuat anak-anak lebih sehat. Tapi kenyataannya, bukannya sehat, malah banyak yang kena masalah karena makanannya. Masalahnya nggak kecil, tapi langsung menyangkut ke hal paling sensitif, yaitu kesehatan dan keselamatan anak-anak. Oke, kita tarik mundur sedikit. MBG ini awalnya digagas buat solusi jangka panjang. Pemerintah sadar banyak anak Indonesia yang gizi hariannya belum terpenuhi. Ada yang sarapan cuma dengan teh manis, ada pula yang memilih berangkat ke sekolah tanpa sarapan sama sekali. Logikanya, gimana anak-anak mau fokus belajar kalau perutnya dalam keadaan kosong? Nah, disinilah program MBG masuk. Konsepnya, setiap sekolah bakal dapat jatah makanan yang disiapkan oleh dapur-dapur khusus. Namanya SPPG, yaitu Satuan Pelaksana Program Gizi. Mereka ini yang memasak, mengatur menu-menu, sampai distribusi ke sekolah-sekolah. Jadi anak-anak tinggal terima makanan, makan bareng di sekolah, dan bisa belajar dengan perut yang kenyang. Sounds perfect, right? Tapi ternyata di lapangan cerita ini tidak seindah dan semulus yang dibayangkan. Kita lihat beberapa kasus di sini. Sing kuat sok, sing kuat sing tegar. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Pertama di Bandung Barat, Jawa Barat. Ribuan anak sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Mendadak sakit massal setelah makan dari program MBG. Gejalanya hampir sama. Mual, muntah, pusing. Saking seriusnya pemerintah daerah sampai menetapkan kejadian ini sebagai KLB, yaitu kejadian luar biasa. Lalu di Bogor masalah serupa juga muncul. BGN langsung turun tangan. Mengambil sampel makanannya lalu mengetesnya di laboratorium. Ternyata ada indikasi makanan yang dibagikan itu nggak sesuai dengan standar keamanan pangan. Penyelenggara dapur pun dapat teguran keras. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekitar 140 siswa dari SMP Negeri 8 Kupang dilaporkan juga mengalami keracunan setelah makan dari program MBG. Bayangkan, 140 anak sakit dalam waktu bersamaan. Panik banget kan kalau ini kejadian sama anak-anak kita sendiri. Belum juga selesai di Garut, juga ada kasus keracunan anak-anak setelah makan nasi liwet, ayam woku, dan tempe orek, plus buah stroberi yang ada di dalam paket MBG tersebut. Di Tasikmalaya, anak-anak keracunan setelah memakan mie ayam, semur cincang, kerupuk pangsit, dan sayur sawi hijau. Yang bikin makin heboh, ada juga ternyata laporan menu MBG yang ternyata tidak layak dikonsumsi. Di Muntilan Magelang, ada menu ikan lele yang katanya ada belatunya. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ada buah di paket MBG tersebut yang ada ulatnya. Aku nggak kebayang gimana perasaan anak-anak saat menemukan itu semua di paket MBG mereka. Di Ketapang Kalbar, ada temuan juga ikan hiu yang dijadikan untuk lauk pauk. Yang tentunya memicu kontroversi, karena tidak dianggap sesuai dengan keberlanjutan pangan. Sebanyak 24 siswa dan seorang guru mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu ikan hiu tersebut.
Di Lebak, Banten beredar video yang membuat heboh. Katanya dapur penyedia MBG tersebut ketahuan mencuci wadah atau food tray mereka pakai air yang sudah kecampur dengan limbah makanan. Ew, my God. Belakangan ini beredar video di media sosial yang memperlihatkan tumpukan wadah MBG yang berbaur dengan aliran air bekas limbah makanan. Dan pada hari yang sama langsung dilakukan penggantian dengan makanan yang baru untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut. Bayangin aja, airnya kotor, terus dipakai untuk nyuci wadah makanan yang nantinya dipakai untuk makan sama anak-anak. Pertanyaannya, ini salah dapurnya aja atau sistem pengawasan programnya yang memang lemah? Jadi jelas kalau MBG ini bukan cuma masalah 1 atau 2 kasus kecil. Di banyak daerah dari Jawa sampai ke Nusa Tenggara Timur, dari Sumatera sampai Sulawesi, masalah muncul. Bahkan ada laporan kalau jumlah anak yang sudah kena kasus keracunan paket MBG ini sudah menyentuh angka ribuan sejak awal tahun. Kalau soal menu sebenarnya variatif. Ada nasi dengan lauk pauk seperti ayam, tempe, tahu, juga sayuran dan buah. Ada mie ayam, ayam semur cincang sampai ke nasi liwet. Di beberapa daerah bahkan ada menu seperti hamburger, spaghetti, dan snack olahan. Disinilah muncul banyak kritik. Banyak ahli gizi yang bilang, loh, kok menunya malah kayak fast food? Bukannya tujuan program ini adalah gizi yang seimbang ya? Menu yang terlalu banyak tepung, gula, dan snack kemasan jelas nggak cocok untuk program nasional gizi. Harusnya kan balik ke menu sederhana tapi sehat. Selain itu, ada masalah juga soal kualitas. Beberapa makanan ditemukan masih mentah dan basi, atau disajikan dengan cara yang nggak higienis. Akhirnya bukan bikin sehat, malah bikin sakit. Masalah lain juga ada di struktur BGN-nya. Bayangin aja, bahkan ketua BGN-nya adalah seorang ahli serangga. Kebayangkan, jadi nggak heran kalau banyak yang bilang program ini terlalu dipaksakan dan nggak dihandle sama ahlinya. Ya kebayang aja ahli serangga. Pertanyaan besarnya, kok bisa kasus kayak gini terus muncul? Ada beberapa faktor yang sering disebut. Kontaminasi bakteri, proses distribusi, kualitas bahan baku, kurangnya pengawasan, SDM dan SOP, serta lebih gilanya lagi, ada dapur MBG yang belum bersertifikat. Kepala Staf Kepresidenan mengungkap, dari total 8.583, hanya 34 dapur yang sudah memiliki SLHS, Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi. Ini berarti ada sekitar 8.549 dapur yang belum mengantongi sertifikat higienis. Kalau dipikir-pikir, MBG ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Bayangin kalau ini benar-benar berjalan dengan baik. Anak-anak sekolah bisa makan sehat setiap hari. Keluarga yang ekonominya susah bisa terbantu. Angka stunting turun dan generasi kita lebih siap untuk bersaing. Intinya, makan bergizi gratis itu ide bagus dan niatnya juga mulia. Tapi niat yang baik tanpa sistem yang siap malah bisa jadi bumerang. Ribuan anak sudah jadi korban. Dan itu nggak bisa dianggap sekedar angka. Bayangin kalau kamu jadi orang tua, rela nggak kalau anak kamu dijadikan kelinci percobaan program besar kayak gini? Citra dari Mix Versi B pamit undur diri. Kalau kamu suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.